tengah kebingungan. Dalam judul dalam iman, saya judul ini iman di tengah kebingungan. Saya tahu banyak kali hidup kita jadi kebingungan, kita jatuh kebingungan, confused. Kadang-kadang kita nggak punya harapan, kita putus asa. Apa kamu lakukan saat itu? Kalau kamu bingung, apa kamu lakukan? Ya, karena kebingungan ini dari semacam-macam kehidupan kita. Mungkin kekurangan ke rumah tangga, ke tetangga, semua di tempat kerja kita, semua harapan kita gagal, kita bingung. Begini, seperti saya, kalau saya bingung, apa saya lakukan? Mungkin kalau saya bingung atau saya sedih, apa saya lakukan? Saya makan banyak. Apa saya suka saya makan? Karena saya mau kembalikan ke diri saya. Karena kalau saya terus bingung, itu enggak bagus dalam hidup kita. Harus kita cari solusi untuk kembali ke normal hidup kita. Makanya saya dulu apa ini iman di tengah kebingungan. Bagaimana kita bisa kembali ke iman kita kalau kita bingung? Lanjut slide-nya. Dalam sini kita baca dari Alkitab, dari Bilangan 31 sampai 33. Ini tentang 12 orang. 12 orang ini Yosua kirim mereka untuk mata-mata tentang kota Yeriko. Mereka pergi pulang 10 orang, dia bawa tentang berita buruk. Hanya 2 orang beritakan kabar yang baik. Kita baca dari 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyimpangkan kepada orang Israel kabar musuh tentang negerinya diintai mereka dengan berkata, negerinya telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negerinya memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat mereka seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Begini, mereka, saya tanya, kenapa mereka beritakan tentang buruk begini? Karena mereka nggak tahu dirinya. Dia nggak tahu dirinya. Gini, banyak orang, semua kita di sini, mungkin kita penderitaan, nggak punya apa-apa, tapi ada saudara kita, benar kan? Kita punya saudara, punya teman-teman. Kalau ada masalah, mereka bisa muncul. Saya datang untuk menolong kita, tapi sebelumnya kita nggak bisa rasa kita punya itu. Itu seperti orang ini, mereka nggak tahu Tuhan
dengan mereka, tapi mereka lihat hidupnya sendiri. Karena dia lihat hidupnya sendiri, dia fokus pada dirinya. Dia lihat depan itu jadi depannya kuat lebih dari dia takut. 10 orang ini takut. Kalau mereka takut, mereka lihat dirinya. Dia nggak lihat Tuhan ada dalam hidup. Jika kita hidup sesuai tanpa Tuhan, hidup kita seperti ini. Kita harus punya hidup buruk. Kalau mau pergi pasar sudah tutup. Mau cari kerja, nggak ada orang bisa kasih kerja. Kalau mau cari makan, nggak ada makanan. Semua kita lakukan adalah buruk. Alasan kita banyak. Kita nggak punya hidup yang pasti. Semua hidup kita buruk. Mungkin saya mau sekolah, saya sudah capek, nggak bisa sekolah lagi. Mau makan ini, itu saya nggak suka ini, saya sakit perut. Semua alasannya itu ini, karena dia nggak percaya kepada Tuhan. Karena mereka ini nggak percaya kepada Tuhan, mereka lihat hidupnya sendiri, mereka nggak mampu. Saat ini saya mau bawa motor, hujan mau turun. Saya lihat bagaimana saya bagi motor. Saya nggak apa-apa. Walaupun hujan turun atau tidak, saya mau pergi. Ibu telepon saya nggak bisa datang karena saya datang aja. Begitu. Itu iman. Kalau saya lihat cuacanya, hujan turun nggak datang lagi. Saya duduk di rumah. Padahal hujan sudah berhenti. Itu seperti hidup kita. Jika kita lihat kita nggak mampu, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita pikiran, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena jika kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita, kita bisa mampu. Dalam situasi ini, 10 orang ini nggak percaya Tuhan dalam dirinya. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dia percaya dirinya dan Tuhan adalah dirinya. Kita baca 30-nya, ayat 30 atas, ayat 30. Baca. Kemudian Saya baca dari dia. Ayat 30. ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Angkat perkataan ini yang terakhir itu. Kita pasti akan menyelamatkannya. Ketika kamu hadapi masalah apapun, baca bilangnya ini, saya bisa melawannya. Masalah apapun, saya bisa melawannya. Karena bukan hidup kita di tangan kita, ini di tangan Tuhan. Makanya masalah apapun, percaya saya ini bisa kalah. Kalau sakit kah, kalau uang kah, kalau masalah pun, ini bisa kalah. Itu perkataan Yosua. Kita bisa untuk melawannya. Kenapa dia katakan itu? Karena
dia percaya Tuhan bisa tolongnya. Saya punya satu teman, udah meninggal. Dia selalu Tuhan tolong. Kalau ada Tuhan tolong, apapun dia Tuhan tolong. Tidak orang bilang Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong. Karena pikiran kita adalah kita mampu. Kalau kita nggak mampu, nggak bisa maju lagi. Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong kita, kita bisa mampu. Yosua bilang, Tuhan, pasti kita bisa melawan mereka karena Tuhan tolong. Jika Tuhan tolong, tidak yang mustahil, semua mungkin. Makanya jangan percaya dirimu, percaya kepada Tuhan. Amin. Dalam sini ada 4 hal dan bahwa kita nggak punya iman, kita kurang iman lewat 4 hal ini. Lagi slide-nya 1. Halangan iman. Halangan iman. Di 1, keputusan. Discouragement, keputusasaan, discourage. Ya? Semua kita banyak discourage kita. Kenapa kita putus asa? Karena kita harap untuk sesuatu nggak dapat, kita putus asa, kita kecewa. Banyak orang kecewa karena harapan mereka gagal. Mungkin mereka punya semangat untuk melakukan apapun, tapi nggak ada orang bisa dukung dia. Hatinya lembek, dia putus asa. Anak sekolah, pergi sekolah, dia berusaha untuk lulus, tapi kalah, itu bisa putus asa. Begitu, bagaimana kita bisa melawan hidup ini? Yang kedua, ketakutan. Ini adalah halangan iman. Jika kita putus asa, kita nggak bisa lakukan lagi. Kita sudah menyerah, nggak bisa maju. Kalau kita sudah menyerah, nggak bisa maju. Hujan batu pagi ini, kita lihat cuacanya buruk, kita tidur, sudah menyerah, nggak bisa keluar lagi. Imannya sudah mati. Yang kedua, takut. Ketakutan bisa melawan, bisa turunkan iman kita. Yang ketiga, keraguan. Keraguan ini bisa dingin iman kita. Dan kekhawatiran. Gampang kekhawatiran. 4 hal ini bisa halangi iman kita. Iman kita bisa halangan oleh hal 4 hal ini. Jika kita melawan 4 hal ini, kita bisa beriman. Dalam sini, dan keputusasaan itu 1, ketanggungan pada manusia daripada Tuhan. Kalau kita bertanggungan bagi manusia, kita berharap manusia lebih dari harap Tuhan, pasti kita bisa jadi keputusasaan. Karena manusia bohongnya, manusia nggak mampu, manusia nggak berkuat. Mungkin orang berjanjimu sejam 4 kita bisa ketemu tempat ini. Jam 4 ya masih di macet. Berarti udah kalah.
Karena dia nggak punya kemampu, nggak punya kekuatan untuk mau dapat janjinya. Hanya Tuhan bisa tetap. Kalau Tuhan bilang jam 4 dot, nggak ada kurangnya. Karena dia punya waktu. Semua di segala sesuatu dari dia. Kita manusia nggak bisa lakukan apapun. Orang kaya, kita berharap orang kaya bisa tolong kita. Itu nggak bisa. Orang nggak bisa. Orang kuat, mungkin orang kuat datang, dia orang lain melawannya. Karena dia manusia. Begitu, kalau kita ketanggungan dengan kita berharap manusia, itu pasti kita jadi keputusasaan. Kalau itu gagal. Yang keduanya, mendengarkan banyak orang daripada sedikit orang. Kalau kita lihat dengarkan banyak orang, kita bisa putus asa. Gini, orang sakit kanker, dia bilang kanker ini adalah stadium 4. Dia dengar orang itu stadium 4 tidak meninggal kemarin, orang stadium 2 meninggal kemarin. Aduh, saya udah serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, tunggu waktunya. Itu dengar banyak orang. Kalau dia percaya sama Tuhan, dia bisa sembuh. Karena semua dari itu. Makanya masalah apapun kita mengalami, nyampe bukan jangan lihat apa manusia bilang itu. Mereka bilang, oh orang itu jahat, orang itu ini, orang itu ini. Itu bukan. Percaya kepada Tuhan. Walaupun itu sudah habis, Tuhan pasti penuhi lagi. Walaupun kita sampai akhirnya, Tuhan bisa mulai lagi. Begitu, jangan dengarkan apa mereka katakan tentang situasi ini. Karena kita lihat situasi kita bisa jadi begitu. Karena situasi kita itu buruk. Mungkin kita nggak punya makanan, kita nggak punya keuangan. Bagaimana saya lanjut hidup lagi? Tapi percaya Tuhan punya solusi. Kamu bermasalah untuk orang lain. Oh, bagaimana saya bisa berdamai untuk orang ini? Takut. Kamu hidup mencari ketakutan karena orang lain. Percaya, semua Tuhan berikan solusi. Karena solusi dari Tuhan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, lebih perhatikan berita buruk. Apa kamu pilih dalam hidupmu? Berita buruk atau berita baik? Berita buruk atau berita baik? Apa kamu pilih? Banyak orang lihat berita buruk. Kenapa berita buruk ini? Bangun pagi, dia pikiran masalahnya. Dia pikiran masalahnya. Itu berita buruk. Lupakan masalah itu, pikiran Tuhan. Kalau kita lihat hidup kita seperti dunia ini, kita nggak bisa mampu apapun. Waktu kita bangun pagi, kita harap untuk mendapat hidup yang baik. Tapi kalau kita enggak punya hidup yang baik, hidup yang muatkan hati kita, berarti kita jatuh kebingungan. Karena hidup ini, apa kita mau itu jadi. Kalau kamu bangun pagi untuk pikiran tentang buruk hidupmu buruk juga. Kamu lihat yang buruk. Karena yang buruk itu sudah jadi depan kita.
itu kita lihat, yang baik kita tidak bisa lihat. Mulai hari ini, ganti pikiranmu. Kalau bangun, pikiran yang baik, jangan pikiran yang buruk. Orang mungkin kamu utang, panggil, telepon, kamu jatuh hati. Jangan jatuh hati, percaya Tuhan bisa selamat. Pikiran yang baik, jangan pikiran yang negatif lagi. Orang sakit, dia pikiran, oh, puji Tuhan, saya nggak mati malam ini. Besok lagi mungkin malam ini saya bisa mati. Nggak bisa begitu. Hidup kita di tangan Tuhan. Dia tahu kapan saja. Hanya Dia yang tahu. Makanya jangan perhatikan berita buruk. Mungkin orang datang, ada ini, ada masalah ini, ada masalah kamu, hati kamu jatuh. Nggak usah. Karena itu beda-beda. Hidup beda-beda. Itu tergantung, semua kita dapat tergantung iman kita. Kalau iman kita kuat, kita dapat yang kuat. Kalau iman kita kecil, kita dapat yang kecil. Makanya kalau kita punya iman yang besar, kita bisa memenuhi yang besar, dapat yang besar. Jangan lihat hidup ini seperti buruknya. Hidup buruk, tidak orang keluar. Orang kaya, orang miskin, orang gede, orang kecil, sama. Makanya jangan lihat yang buruk. Mulai hari ini pikiran yang benar, bukan yang baik. Mana baik hari ini saya bisa dapat? Apa saya bisa dapat hari ini baik? Kebaikan hari ini apa? Malam itu renungkan apa kamu sudah dapat selamat hari itu. Apa saya sudah dapat hari ini yang baik? Yang buruk lupakan itu. Itu tidak berguna. Pikiran ini tidak berguna. Yang berguna adalah yang baik. Kalau kita pikiran yang baik dalam hidup kita penuh dengan yang baik. Kalau kamu bangun pagi ingat masalah lalu kamu jatuh hati. Hari itu sudah tutup, nggak salah apapun. Kamu pikiran, kamu bingungan. Kalau mau jauh kebingungan, jangan pikiran yang lalu, jangan pikiran yang buruk, pikiran yang baik. Hanya yang baik aja. Pagi ini apa yang baik dalam hidup saya? Saya bangun pagi ini, apa yang baik dalam hidup saya? Saya pikiran aja. Yang buruk lewat. Itu di tanganku, bukan di tangan saya. Tuhan tahu. Dan yang keempat, menanggapi dengan rasa takut. Dan respons dengan takut. Waktu Ayub dengarkan tentang anaknya meninggal, istrinya meninggal, mana responnya? Responnya apa? Tuhan beri, Tuhan ambil. Responmu apa waktu kamu dapat yang buruk? Responmu apa? Kalau hilang apapun, responnya apa? Oh Tuhan hantar dia, orang curi hantar saya, Tuhan hantar dia ini. Responnya apa? Kalau kamu jatuh masalah, responmu apa? Masalah apapun, responmu apa? Kalau kamu beriman, responmu harus positif. Tapi kalau nggak punya iman, itu buruk. Itu buruk. Makanya respon kita dalam situasi itu tergantung iman kita. Jika kita punya iman, respon kita beriman. Kalau kita nggak punya iman, respon kita nggak bisa iman. Banyak orang nggak punya iman, hanya percaya, oh saya sudah punya iman, tapi nggak punya iman. Mana imanmu? Waktu kamu respon, kamu punya masalah, kamu respon yang jauh buruk. Kamu jatuh, kamu respon apa? Kamu hilang apapun, kamu respon apa? Orang dalam cuma bermasalah
kepadamu, kamu responmu apa? Itu responmu tergantung imanmu. Jika kamu punya iman, kamu respon lewat iman. Amin. Kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak bisa respon lewat iman. Begitu. Mulai hari ini, untuk berganti responmu menjadi respon dari iman. Situasi apapun respon dari iman. Apapun terjadi respon dari iman. Jangan respon tidak iman. Orang yang nggak punya iman dia responnya beda. Jatuh, oh mamaku, oh papaku. Keluarga jatuh, oh papaku, mamaku. Iman dia nggak punya iman. Dia nggak bilang Tuhan tolong, karena Tuhan bisa tolong. Begitu. Makanya respons kita itu tergantung iman kita. Dan yang terakhir itu berjalan dengan penglihatan, bukan iman. Jangan hidup dengan penglihatan. Punya iman. Kalau hidupmu punya iman, semua baik. Semua baik. Masalah apapun beriman, semua baik. Kenapa? Begini, banyak masalah kita itu di tangan kita untuk selesaikan. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 kita katakan Tuhan nggak beritakan penggodaan lebih dari kita, godaan lebih dari kita, dan dia harus berikan jalan keluar. Jika kita lihat dengan penglihatan, kita hilang jalan keluar. Karena semua masalah, semua godaan Tuhan punya rencana dan ada jalan keluar. Jika kita nggak ikut sesuai dengan iman, nggak bisa dapat jalan keluar. Karena jalan keluar ini itu oleh iman kita bisa menemukan jalan itu. Tanpa iman kita nggak bisa menemukan jalan keluar dalam godaan kita. Waktu saat kita di dalam godaan, hanya iman bisa buka mata kita untuk melihat jalan keluar. Orang yang beriman, dia dalam masalahnya terus, walaupun ada jalan keluar, dia nggak bisa keluar. Dia dalam di situ terus. Hanya iman bisa buka mata kita untuk melihat jalan keluar. Seperti Abraham, waktu Abraham korban Isaac, dia sudah sediakan anak itu mau dipotong. Jika dia nggak beriman, dia nggak percaya Tuhan, dia harus bunuh anaknya. Tapi dia beriman Tuhan akan sediakan domba untuk berkorban. Makanya dia tunggu, walaupun dia sudah set bawah tangannya, tapi dia masih tunggu Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Tuhan beritakan, so Abraham, lihat kiri adalah domba. Oh, dia pisaunya, ambil domba itu. Karena dia beriman. Jika dia nggak beriman, dia nggak bisa dapat jalan keluar itu. Waktu Tuhan mau, waktu Abraham sama Lot tinggal bersama bersama. Abraham bilang, Lot, kita sudah punya banyak harta, mari kita bisa supaya kamu kiri kanan, kiri saya kanan, kamu kanan saya kiri. Lot, dia lihat penglihatannya, lihat Sodom dan Gomora itu kotanya indah, itu saya pilih karena kotanya kata bilang itu kotanya terindah. Dia pilih yang terindah, tapi tanpa iman. Karena dia lihat matanya ini
bagus, ini baik. Lalu dia masuk itu, keluarga, semua hartanya dihilang. Karena saat itu Sodom dan Gomora dihancur. Hanya dia keluar, dan dia keluar, istrinya jadi tiang garam. Hilang semua hartanya, hilang istrinya juga. Karena matanya tertipunya. Banyak hal kita lakukan, mata kita tertipu kita. Makanya kita bilang, kalau kita mau beriman, jangan kelihatan, jangan beriman. Apa kamu lakukan beriman? Dan ketakutan melihat bahaya dan kekalahan. Kita lihat bahaya dan kekalahan. Kalau kita takut hanya kekalahan dan bahaya, kita lihat. Jika kita takut hanya bahaya, kita lihat ada bahayanya. Jadi ini ada hujan, turun, kita lihat. Karena takut, ketakutan bahwa kita untuk mau pikiran bahaya. Bukan dia enggak. Kalau kita enggak takut, kita pikirannya beranian. Mulai hari ini, jadi ketakutan dengan keberanian. Apapun terjadi, percaya saya mampu, saya pasti, dan keyakinan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Bukan dalam saya nggak bisa lakukan apapun, tapi hanya Tuhan bisa tolong. Itu iman. Mulai jangan takut apapun, karena Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, jangan takut apapun. Ketakutan ini bahwa kita ke bahaya, kita pikiran bahaya, pikiran kalah, kita bisa kalah. Orang mau investasi, mungkin dia punya 10 juta untuk mau investasi. Dia pikiran kalau 10 juta ini hilang, saya nggak bisa dapat lagi, saya investasi 1 juta. 1 juta ini mungkin untungnya berapa? Untungnya kecil. Tapi yang 9 juta ini sudah foya-foya habis. Hidupnya naik terus karena ketakutan nggak bisa investasi. Begitu hidup kita putra oleh naik turun. Kalau kita perlu dengan takutan. Dan next one, keraguan. Yakobus 1 ayat 6. Orang ragu nggak bisa dapat apapun. Mata mereka tertuju pada bintangan, bukan pada Tuhan. Maka yang lihat yang bintangan, bukan pada Tuhan. Karena ragu, nggak bisa nggak, mungkin nggak, tidak mungkin, bisa nggak, tidak bisa. Semua dia nggak percaya dirinya. Orang ragu nggak bisa percaya dirinya. Karena itu dia nggak bisa percaya orang lain. Dan yang terakhirnya kekhawatiran. Itu Yesus bilang jangan khawatir tentang apapun, karena bukan di tanganmu. Di tangan siapa dia ada? Tangan Tuhan. Mereka yang kekhawatiran, mereka melihat kesulitan. Bukan melihat berkat. Mereka lihat kesulitan dalam situasi. Mereka tidak bisa lihat berkat. Orang mungkin ada
Saya beri contoh. Ada satu amat saya, dia pergi naik bis. Waktu dia naik bis, mereka panggil dia bahwa orang, karena di situasi itu mereka bisa langsung, kalau orang datang, bisa, kalau kamu bayar 20, orang bisa bayar 30 untuk ambil kursinya. Orang sudah beli kursinya, tapi dia awal datang, mereka bilang, oh ini tasmu, ini uangmu, ini tasmu. Dia mau marah, nggak bisa marah. Apa lakukan? Itu rencana Tuhan untuk selamatkan dia. Dalam situasi kamu alami, mungkin itu keselamatan Tuhan bagimu. Dia gak khawatir, dia ambil tasnya, pergi, naik bis lagi. Waktu dia naik bis lagi, depannya semua sudah kecelakaan, satu pun gak bisa keluar dari bis itu. Tuhan selamatnya oleh itu. Maka yang mereka yang melihat kesulitan, dia yang melihat mereka Tuhan. Hanya kesulitan ini. Ada orang yang mungkin orang nikah, setiap hari istrinya dia berantem sama suaminya. Begitu Tuhan bicara, oh Tuhan kenapa itu? Mungkin mereka bisa mati, satu bisa mati atau bisa masalah itu masalah benar. Begitu Tuhan punya rencana dalam segala hal. Maka lihat berekatnya, hujan turun itu berekat, oh apapun itu berekat. Lihat berekatnya, jangan lihat kesulitannya. Situasi apapun, lihat berekatnya apa, bukan kesulitannya. Kesulitannya tanpa iman. Orang yang punya iman, dia lihat kesulitan situasi. Mungkin kamu mau pergi, tunggu. Ada satu hari, teman saya undang saya untuk khotbah di Marunda. Saya pesan Grab batal karena hujan. Pesan Grab batal 1 jam. 1 jam nggak dapat. 1 jam baru telepon, Pak, ini nggak jadi, nggak datang lagi. Itu maaf ya, nggak jadi, jangan datang lagi. Saya pikir, saya lihat bukan kalau saya lihat kesulitannya, berarti saya berkecewa. Tapi Tuhan punya rencana. Amin. Makanya jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan punya rencana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut, kami tidak ragu, dan kami tidak putus asa. Karena iman kami bisa membangun kami. Ya Tuhan, berikan iman yang kuat dalam hidup kami. Untuk kami bisa jalan dengan iman. Apa kami lakukan, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan baru dalam hidup kami. Mulai hari ini kami jalan dengan iman, karena firman-Mu katakan kami jalan dengan iman.